Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju yang selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku, menyikapi video yang lalu, katakanlah video ini adalah sambungan daripada video yang lalu, di mana di situ kita menyatakan sebuah hadis Nabi yang bunyinya, Iza mata ibnu Adam inqata amalhu illa min salasin sadaqatin jariyatin au ilmu yantafa'u bihi awaladun solih yadullah. Jadi kalau kita terjemahkan ya, jika mati anak Adam, putuslah semua amaliyah, putuslah semua perbuatan, putuslah semua karya-karyanya. Ya sudah pasti, kalau Adam dari tanah, anak Adam terbuat dari saripati tanah. Maksudnya adalah tubuh badan jasad. Kalau mati tubuh badan jasad, otomatis dia tidak bersuara, dia tidak berkata, dan dia tidak berbuat lagi. Itu sudah real, sudah fakta. Yang unik adalah Allah dan Rasul mengatakan kecuali. Artinya yang ada pada diri anak Adam waktu dulu itu tetap aktif. Seperti amal jariah, karya dan perbuatan itu aktif. Dalam logika kita, karya dan perbuatan itu aktif seketika diaktifkan. Selesai, stop dia. Tidak bergerak dan tidak berjalan lagi. Itu amal jariah apapun. Misal, saya mengajarkan ilmu membuat kue. Sehingga dengan itu, orang yang diajarkan bisa bikin kue dan menjual kue itu. Dan uangnya untuk biaya anak istri. Nah, di satu sisi pemahaman ini dilarikan ke sana. Apakah itu putus? Jawabnya tidak. Tapi suatu ketika, pengetahuan yang saya sampaikan kepada orang tadi, suatu ketika akan putus. Bersama dengan perjalanan generasi, bersama dengan perjalanan waktu. Akan putus. Sebagai faktanya, ajaran Nabi Muhammad. Ya, ajaran Nabi Muhammad. Itu setiap 100 tahun putus. Maka diutuslah mujaddid atau pembaharu untuk mengembalikan ajaran itu. Kemudian putus lagi. Dikirim lagi mujaddid dan seterusnya. Sampai 15 abad. Sudah itu tidak akan disambung lagi dengan mujaddid yang ke-16. Tidak. Hanya batas 15. Artinya kan putus. Nah, di hadis Nabi yang mengatakan iza mata ibnu Adam inqata'a itu tidak putus-putus. Artinya apa? Dia menuju kepada sang pembuat amaliyah itu. Dia masih aktif berkarya di alamnya, pada adatnya, pada situasi dan kondisinya. Untuk siapa? Untuk orang yang hidup hari ini. Ini sambungan dari video yang kemarin. Begitu juga yang kedua, lebih terang lagi. Lebih terang lagi. Kalau tadi amal jariah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu adalah nama lain daripada kita. Nama lain daripada ruh.
Saya sempat mengatakan, dahulu nama kita Nur, seketika terpisah dari Rasul sebagai yang menurunkan kita, sebagai yang melahirkan kita. Maka Rasul adalah ayah atau bapak, kita adalah anak atau turunannya. Kan dikatakan oleh Rasul, Ana abul arwah wa Adam abul bashar. Aku adalah bapak ruh. Semua ruh itu aku bapaknya. Adam itu adalah bapak tubuh. Makanya anak Adam juga sama tubuhnya. Kalau Adam dari tanah, anaknya dari saripati tanah. Dikunci oleh Allah pada kitab Quran. Wa walidi wa mawalad. Artinya Allah mengakui. Rasul mengakui. Demi bapak dan demi anak. Tidak ada ibunya. Karena ruh itulah turunan, bukan keturunan. Turunan. Kalau keturunan ada maknya. Kalau turunan tidak. Bagian daripada Rasul. Itu. Nah, pada waktu itu nama kita adalah Nur. Nah, seketika kita menyaksikan Allah, tidak nyata Allah, melainkan nyata sifatnya, wujud sertanya, Rasul yang dirasulkan tadi, nama kita mukmin. Orang yang percaya kepada Tuhan, itu ruh siapa saja. Mau agamanya Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, apa Islam, sama. Namanya mukmin. Nah, seketika dia dipari, atau ditiup dulu ya, jangan dipari. Seketika dia ditiup, namanya adalah ruh. Ruh itu asal katanya rihun, angin, dia ditiup. Namanya ruh. Nah, seketika dia dipari dalam hati, namanya insan. Seketika dia menampung persoalan, anaknya berantem, mobilnya tabrakan, ditampung itu, namanya akal. Seketika dia mencari solusi untuk menyelesaikan persoalannya, namanya fikir. Seketika dia menimbang manfaat dan mudarat dari presentasinya, namanya hayal. Seketika dia mengerti dan paham, namanya paham. Seketika dia mengeksekusi, namanya ilmu atau alimun. Jadi pada bagian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Dia sudah menunjukkan pada esensi diri. Kalau yang pertama, amal jariah, karya yang sudah terjadi. Apakah benar itu mengalir? Jawabnya benar, tapi suatu ketika terputus. Akan terputus. Sedangkan hadisnya mengatakan kecuali ini yang tidak akan putus-putus, artinya abadi. Kita katakan sebenarnya bukan hanya karya, tapi orang yang berkarya. Di sini tidak kelihatan. Di bagian yang kedua kelihatan. Ilmu yang bermanfaat. Alimun telah diri kita. Ruh. Nah, di bagian yang ketiga lebih nampak lagi. Auladu solih. Yatullah. Anak yang soleh dan mendoakan atau menyeru. Jelas itu. Kita adalah anak, Rasul adalah ayah. Soleh itu adalah sholat selalu bersama. Dan selalu menyeru Allah melalui Rasul, via Nabi. Real sudah. Jadi kalau tubuh badan jasad ini mati, dikubur dia, mengurai dia, angin kembali ke angin, air kembali ke air, tanah kembali ke tanah, api kembali ke api, kemudian menumbuhkan dia dengan sesuatu yang lain yang tumbuh di atas tanah itu, selesai urusannya dengan kita, ruh tadi. Nah, ruh bergerak sebagaimana fungsi yang dikatakan oleh Allah dan Rasul pada hadis tadi, aktif. Kecuali bagi mereka yang durjana, ruhnya terpenjara, ruhnya tersiksa, tapi jiwanya tergantung antara bumi dan langit. Gentayangan bagaikan hantu, jin, iblis, setan, memberikan inspirasi yang buruk kepada setiap orang yang menerima mereka. Gitu. Nah, kalau orang baik tadi tidak. Ruh dan jiwanya bergerak sama. Ruh dan jiwanya bergerak sama.
Sedikit saya tambahkan, bagaimana Pak Abu Fikri tentang kisah yang dulu pernah diceritakan. Seketika ruh itu keluar duluan, langsung pergi, disambut oleh para malaikat, diantarkan ke depan pintu surga. Tapi belum bisa masuk surga. Kenapa? Dia belum bertubuh, belum berbadan, belum berjasad pada adat waktu itu. Nah, seketika jiwanya dicabut oleh malaikat maut, maka jiwa itu ribut. Mana itu temanku tadi, sahabatku tadi, saudaraku tadi? Dialah bagian daripada aku dalam tubuh yang satu. Aku memang preman, aku memang bajingan, aku adalah hawa nafsu dan setan. Tapi berkat bimbingan dia, aku jadi orang baik. Bahkan amaliah dia dengan amaliah aku hampir sama. Hanya amaliah aku tidak diterima oleh Allah, hanya Allah menerima amaliah dia. Nah, mana orangnya itu? Kata Israel, udah duluan. Udah pergi duluan. Oh, tidak bisa, kata si jiwa tadi. Lalu bagaimana? Ya, aku pengen ketemu dengan dia. Aku ingin bersama dengan dia seperti dulu. Sewaktu aku berada dalam tubuh bersama dia. Nah, waktu itulah ada seruan. Wahai jiwa yang tenang, datanglah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Nah, bersamaan itu datanglah dia diantarkan oleh Israel. Kemana? Ke tempat ruh berdiri. Hambaku itu berdiri, ruh itu. Nah, setelah ketemu, ngoceh dia, ngomel. Loh, kenapa tinggalkan saya? Kata ruh, ya begitulah aturannya. Aku tidak bisa menunggu Anda berlama-lama, begitulah aturannya. Tapi aku tidak bisa masuk surga ini kalau kau belum sampai. Karena surga inilah kenikmatan yang bisa dirasakan. Tanpa tubuh dan jasad, aku tidak bisa merasakannya. Oh begitu? Ya. Maka keluarlah kalimat yang kedua. Fadkhuli fil ibadi. Masuklah wahai jiwa kamu kepada hambaku, ruh tadi. Artinya disatukanlah ruh dengan jiwa. Setelah disatukan, maka terbentuklah tubuh badan jasad baru. Baru terjadi kalimat fadkhuli fil jannati. Masuklah kamu ke dalam surga. Nah, setelah masuk, apakah bisa keluar? Kan kita tahu, masuk itu kan lawannya keluar. Pasangannya keluar. Kalau dia bisa masuk, dia bisa keluar. Nah, di momentum seketika dia keluarlah, apa yang kita ceritakan ini terjadi, terbukti dan terasa. Makanya kalau kita kembali kepada ajaran Rasulullah, pada kisah Isra wal Mi'raj, ya Nabi Muhammad menceritakan seketika dia Mi'raj, dia bertemu dengan Adam, Isa, Yahya, Harun, Musa, bahkan Ibrahim. Itu kan cerita orang-orang yang sudah off semua, dalam artian fisiknya. Bahkan ada kisah dalam Isra Mi'raj itu, beliau pemimpin dan memimpin semua para aulia dan anbiya yang sehidup di zaman sebelum beliau. Itu kan sudah menjelaskan kepada kita bahwa pengertian orang mati itu kan tubuh badan jasadnya yang mati. Kalau yang di dalam tubuh jasad itu ruhnya aktif. Sebagaimana hadis Nabi tadi. Jika off atau mati anak Adam, putus, betul. Tetapi ada yang tidak pernah putus, selalu abadi dalam kegiatan dan gerakannya. Yaitu tadi. Bahkan kita juga pernah bermimpi. Contoh saya misalnya kan, saya pernah bertemu dengan Nabi Khidir dalam mimpi saya. Pernah bertemu dengan Nabi Daud. Pernah. Dan pernah juga bertemu dengan Rasulullah. Nabi Muhammad pernah. Dan apa yang saya alami, dialami oleh orang lain juga. Bahkan mereka lebih banyak menemukan orang-orang yang sudah off itu mereka temukan. Berdialog, berdiskusi sama. Bahkan kita juga pernah bertemu dengan orang-orang yang sudah off. Sudah tidak hidup lagi fisiknya. Apakah itu ayah, apakah itu ibu, teman, dan sahabat. Nah, ini kan membuktikan bahwa segala sesuatu itu ada benarnya. Lalu kenapa kalimatnya ada benarnya Pak Abu Fikri? Karena itu adalah dalam bentuk alam fikir, alam rasa, alam batin.
Susah kita mengatakan ya adanya, karena tidak bisa dibuktikan secara fisik. Ya jelas, karena itu non fisik. Itu maksud saya. Nah jadi kembali kepada cerita kita kemarin. Nah jadi orang yang sudah habis masa tugas tubuh dan jasadnya, tubuh itu mati. Sementara amal jariahnya, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, yang selalu berseru kepada Tuhannya, itu aktif. Apa tugas mereka? Ya, memberikan inspirasi, memberikan masukan kepada Allah Rasul untuk orang yang dikehendaki. Itu. Bahkan ya, para nabi-nabi itu kan ditemui oleh Rasul yang dirasulkan. Ya Muhammad maksud saya. Dari Adam sampai ke Isa itu semuanya begitu. Kenapa Muhammad tidak diceritakan? Ya Muhammad itu isinya adalah Rasul yang dirasulkan. Beliau juga sering ditemui, bahkan bertemu dengan orang-orang seperti kita. Nah ini menunjukkan hal itu. Bahkan ada satu pengalaman, ibunda saya, emak saya yang melahirkan saya, perutnya itu buncit karena ada penyakit pada perut itu. Ya namanya anak banyak, ekonomi susah, tidak bisa berobat. Di dalam mimpinya dia bertemu dengan neneknya, dibawa oleh neneknya itu ke pinggir sungai. Ternyata sungai itu dangkal, batu-batu besar banyak. Mereka berjalan ke tengah. Di situ ada batu besar panjang. Ibunda saya itu disuruh berbaring di situ. Kebenar batu itu kan tetap dilalui oleh air, tidak tinggi dia, masih terkena air. Nah disitulah ibunda saya itu ditekan perutnya oleh neneknya. Ditekan. Maka keluarlah dari bagian bawah ibunda saya itu kotoran berupa darah, macam-macam itu. Kemudian setelah itu dikeluarkan, dibersihkan, dia diberi minum dari air sungai itu sendiri, diminumkan. Kemudian dimandikan oleh neneknya. Nah besok perutnya kempes perutnya, real kempes. Nah mungkin masih susah kita mempercayai, kan itu cerita ke cerita. Kalau saya kan langsung lihat ibunda saya tuh. Seketika kita remaja, maaf ini laki-laki, kita belum balik. Nah akhirnya apa yang terjadi? Di dalam mimpi itu, di dalam perjalanan kerohanian kita bertemu perempuan. Kita melakukan hubungan seksual dengan perempuan itu. Ya kita merasakan kenikmatannya sebagaimana hari ini kita rasakan itu. Yang tidak enak adalah pagi-pagi di usia remaja kita kencing. Ya kencingnya bukan kencing yang seperti biasa, kencingnya beda. Disebut dengan mimpi basah. Nah, coba renungkan, apa hubungannya dengan pertemuan kita dengan perempuan dalam mimpi dengan celana yang basah? Apakah ada hubungannya? Ada, itu perbuatan. Apakah itu tidak real adanya? Nah, siapakah perempuan yang menjadi lawan kita? Siapa? Tentu orang-orang yang Allah pilih untuk bisa menumbuhkan gairah seksual kita. Yang kita tidak kenal lagi siapa dia. Sebelumnya pun kita tidak kenal juga siapa dia. Dan sekarang kita pun tidak kenal juga siapa dia. Tapi kita pernah berhubungan dengan dia. Pertanyaan siapakah dia? Ada kita yang bisa menyebutkan, oh iya aku bertemu dengan si Anu, kemudian aku melakukan hubungan. Itu tidak begitu ceritanya. Untuk orang yang berusia baru ya, balik maksud saya. Tidak begitu ceritanya. Ya kalau di usia dan perjalanan banyak orang bermimpi bertemu dengan perempuan yang dia kenal, kemudian dia berhubungan banyak. Tapi tetap saja basah. Nah jadi itu. Makanya dalam surah Az-Zumar itu dikatakan bahwa cerita mimpi ini benar adanya. Maka di Az-Zumar 42 dikatakan begini. Kita baca ayatnya ya. Allahu yatawaffal anfusa haina mautiha walati lam tamut fi manamiha fayumsik allati
qada 'alaihal maut wa yursilu ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika la ayati liqaumin yatafakkarun. Allah menggenggam roh orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati loh, badannya sudah tidak ada lagi, hancur di tanah. Dan menggenggam roh orang yang masih hidup, karena badannya tertidur di atas sofa atau kasur. Artinya orang yang mati tubuhnya dengan orang yang masih hidup tubuhnya itu satu posisinya dalam genggaman Allah, dalam kuasa Allah, dalam aturan Allah. Menahan yang satu karena tubuh badan jasad sudah hancur, melepaskan satu karena tubuh badan jasadnya masih ada di atas sofa. Nah, sesungguhnya kejadian ini, inna fi dzalika la ayati liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya kejadian ini adalah kejadian ayat, kejadian roh, kejadian diri yang sebenarnya diri pada kamu, dan pelajaran bagi mereka yang berpikir dengan akalnya. Ini yang kita ceritakan hari ini. Jadi tidak ada anehnya kalau kita ketemu dengan roh orang yang sudah mati. Tidak ada anehnya. Tapi Pak Abu kan waktu itu ada tubuhnya. Persis kayak kita lihat. Iya. Kan saya katakan. Seketika roh tadi keluar dari tubuhnya dulu. Dia duluan keluar dari tubuhnya. Dia dibawa ke pintu sorga. Gitu kan. Nah kan kemudian malaikat maut menjemput jiwanya. Setelah jiwa ini keluar kan jiwanya protes. Mana dia temanku, sahabatku, saudaraku tadi? Aku membajingan, aku adalah hawa nafsu dan setan. Tapi aku dibina oleh dia. Karena dia dikenal Allah Rasul. Jadi dia nyelonong-nyelonong aja, tidak bisa. Akhirnya kan dipanggil. Wahai jiwa yang sudah tenang. Kenapa wahai jiwa yang sudah tenang? Nafsul mutmainnah. Kenapa? Tadinya amarah, lawamah. Maka dibina oleh Allah Rasul oleh rohnya. Karena roh itu adalah khalifah. Maka dikatakan kepada si jiwa tadi yang terdiri dapat anasir tadi, wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum wa la takunu wal kafirun bih. Berimanlah kamu wahai empat anasir, wahai jiwa kepada dia ini yang aku utus dia ini. Nah itu kerjanya memperbaiki apa yang kurang di kamu, apa yang buruk di kamu. Nah jangan sekali-kali kamu menjadi orang pertama kali mengingkari dia ini loh. Kan begitu. Kalau dilanjutkan ayatnya, dan jangan pula kau jual dia ini. Dilanjutkan lagi, dan jangan pula kau sembunyikan dia ini, kau tonjolkan dirimu, hawa nafsumu. Kan jelas kalimat itu. Nah, seketika dia keluar, dia sudah baik, dia protes. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seketika ruh ini nilai kebaikannya sudah nyaris sama dengan jiwa, Allah garis bawahi. Setiap kebaikan yang kita buat harus perbuatan ruh, bukan perbuatan jiwa. Nah, di sini kita lihat di mana? Nah, di sholat. Coba perhatikan. Seketika orang takbir sampai salam, dia berdiri, ruku, itulah sujud duduk. Semua orang mengatakan dia sembahyang, dia sholat. Tapi Allah tahu, diri yang bersangkutan tahu, kalau yang berdiri, ruku, itulah sujud duduk, yang wajah Allah bersama salam bukan ruh. Karena ruh pergi ke mall, ke bank, ke sawah, rekreasi macam-macam. Lalu siapa yang melakukan itu? Ya jiwa tadi. Makanya Allah katakan fawailul musallin, celakalah orang yang sholat. Di mana kecelakaannya? Karena dia tidak melakukan, tapi yang melakukan itu adalah jiwanya. Maka ditolaklah sholatnya. Tidak diterima sholatnya. Sebenarnya bukan Allah tidak menerima, mereka yang tidak sampai kepada Allah. Maka bagaimana cara menerimanya? Nah, ini sebuah gambaran lagi bagi kita. Nah, jadi kembali kepada cerita di awal tadi, untuk memoles, untuk menerangkan bahwa jika mati anak Adam, artinya mati tubuh dan jasad tadi, off dia, tapi yang di dalam tubuh itu aktif. Aktif sebagaimana fungsinya biasa. Dia berperan sebagai orang-orang yang memberikan inspirasi, yang memberikan masukan kepada Allah dan Rasul, kepada yang bersangkutan. Nah, itu tidak aneh, karena ada dunia mimpi, ya, di mana kita bertemu dengan mereka. Bagi mereka yang masuk ke dalam surga, tempat tempat penantian, ya, pecah langit, pecah bumi. Di antara mereka ada yang tetap di surga, di antara mereka tidak di surga tapi ke Baitullah, namanya tempat transit. Itu kan bisa keluar
bisa berperan lagi sebagaimana kata Allah dan kata Rasul. Semua itu banyak terjadi dalam dunia nyata. Jadi kita tidak aneh lah yang model itu. Makanya kita berbaik-baiklah kepada diri kita, keluarga kita, kaum kerabat kita, bersopan-sopan dirilah. Karena di sekitar mereka itu banyak banyak mereka. Itu. Nah, tapi bagi mereka yang durjana, bagi mereka yang durhaka, yang ingkar kepada Allah Rasul, ruhnya tersiksa, terazab oleh perbuatannya sendiri, sementara jiwanya tergantung antara langit dan bumi. Nah, jiwa itulah yang menjadi hantu jin iblis setan yang gentayangan. Nah, dalam mimpi dia sering ketemu dengan kita, seperti berwujud ular, berwujud harimau, berwujud makhluk-makhluk menyeramkan. Nah, itu mereka itu. Jadi mereka bisa kita temukan dan yang lain pun bisa kita temukan. Secara fakta juga akan begitu, akan terasa keberadaannya. Kenapa kita terkena aura buruk, aura yang tidak menyenangkan? Ya karena mereka dekat dengan kita. Yang hitam-hitam tadi, yang jelek-jelek tadi. Nah, kira-kira itu sekedar penambah daripada informasi yang sudah kita sampaikan di video yang pertama. Demikian saudaraku, semoga dapat dipahami bahwa hidup ini sangat luas, tidak seluas yang kita pikirkan, sangat dalam, tidak sedalam yang kita pikirkan. Ternyata ada langit di balik langit, ada ilmu di balik ilmu, ada paham di balik paham. Yang tertinggi adalah Allah dan Rasulnya, serta ruh yang suci yang diberikan hidayah bagi umat dan kaum ini. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.